ini kami akan menjelaskan mengenai cara pewarnaan gram pada bakteri. Sebelum itu perkenalkan aku Rika dengan NIM 069. Aku Lisa dengan ujung NIM 014. Aku Dewayu dengan akhiran NIM 012. Saya Martin dengan akhiran NIM 013. Dan saya Wahyu dengan akhiran NIM 066. Nah, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang praktikum pewarnaan gram pada bakteri. Nah, kita harus mengetahui bahwa pewarnaan gram adalah teknik dasar dalam mikrobiologi yang digunakan untuk menentukan bakteri yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada gram positif dan gram negatif. Nah, setiap bakteri yang memiliki gram itu memiliki perbedaan pada dinding selnya. Nah, berdasarkan kemampuannya nanti dalam menyerap pewarnaan yang ada. Nah, ketika sudah melakukan pewarnaan, perbedaan warna pada bakteri itu nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sifat yang ada pada bakteri yang telah diamati pada mikroskop. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Nah, ada 3 tujuan utama dari praktik pewarnaan gram. Yang pertama, untuk membedakan bakteri yang memiliki sifat gram negatif atau gram positif. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk dan morfologi bakteri. Yang ketiga, untuk memahami cara kerja dari pewarnaan gram yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai cara pewarnaan gram. Langkah pertama, nyalakan bunsen. Langkah kedua, ambil slide menggunakan penjepit slide. Langkah ketiga, sterilkan slide di atas bunsen. Langkah keempat, panaskan atau sterilkan jarum OC hingga terlihat merah dari ujung hingga ke pangkal besi jarum OC. Langkah kelima, ambil setetes Aquades menggunakan jarum OC lalu letakkan pada slide. Langkah keenam, sterilkan biakan bakteri dengan cara diputar hingga semua sisi kena. Langkah ketujuh, sterilkan kembali jarum OC dengan memanaskannya sampai merah. Langkah ke-8, ambilkan biakan bakteri menggunakan ujung jarum OC, jangan ambil terlalu banyak. Langkah ke-9, setelah itu letakkan pada slide dengan cara melingkar, usahakan tidak menumpuk dan terlihat merata. Langkah ke-10, keringkan cetakan slide pada bunsen dengan cara dilewat-lewatkan, tunggu hingga benar-benar mengering. Langkah ke-11, dilakukan pewarnaan gram. Pewarnaan pertama menggunakan kristal violet. Ambil kristal violet menggunakan pipet tetes, lalu teteskan pada slide hingga menutupi cetakan dan tunggu selama 1 menit. Langkah ke-12, setelah 1 menit, bilas menggunakan Aquades. Selanjutnya, pewarnaan kedua, ambil cairan Lugol menggunakan pipet tetes, lalu teteskan cairan Lugol pada slide hingga menutupi cetakan. Kemudian diamkan selama 1 menit. Langkah ke-13, setelah 1 menit, bilas cetakan slide menggunakan Aquades. Langkah
Langkah ke-14, setelah itu menggunakan alkohol 95% untuk proses dekolorisasi. Ambil alkohol dengan pipet tetes, alirkan alkohol pada cetakan slide selama 5 detik. Langkah ke-15, setelah itu bilas menggunakan Aquades. Langkah ke-16, tahap akhir pada pewarnaan gram yaitu menggunakan safranin. Ambil safranin menggunakan pipet tetes, lalu teteskan safranin pada slide hingga menutupi cetakan dan diamkan selama 1 menit. Langkah ke-17, setelah 1 menit, bilas menggunakan Aquades. Langkah ke-18, tahap pewarnaan telah selesai. Kemudian lap area yang bukan cetakan menggunakan tisu. Hal ini memudahkan proses pengeringan. Lalu keringkan di bawah AC atau dikipas-kipaskan agar cepat kering. Langkah ke-19, teteskan minyak imersi pada slide secukupnya. Langkah ke-20, letakkan slide pada mikroskop untuk tahap akhir mendeteksi bakteri gram positif atau negatif. Pada teknik pewarnaan bakteri gram, kelompok kami tidak berhasil dan tidak bisa mendeteksi apakah bakteri gram positif atau gram negatif. Setelah melakukan serangkaian proses pewarnaan dan meninjau bakteri di mikroskop, kami tidak bisa melihat warna dan bentuk bakteri pada preparat yang telah kami buat. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti yang pertama, masalah prosedur pewarnaan. Nah, prosedur pewarnaan yang kami lakukan bisa saja salah, mulai dari waktu pendiaman yang tidak tepat, hapusan yang kami buat terlalu tebal sehingga dapat menyembunyikan bakteri atau menyebabkan pewarnaan tidak merata, fiksasi yang berlebihan hingga dapat merusak struktur sel dan mengganggu penyerapan pewarna, alat yang kami gunakan kurang steril, dan beberapa prosedur yang mungkin terbalik kami lakukan saat praktikum pewarnaan. Yang kedua, sifat alami bakteri. Kegagalan ini bisa juga disebabkan oleh sifat bakteri yang tidak tahan terhadap beberapa pewarna dan bisa juga disebabkan karena bakteri pada media sudah mati atau kualitas morfologinya menurun. Pada umumnya, bakteri yang hidup di media pada suhu inkubasi 35-30 derajat Celcius akan tumbuh optimal selama 24-48 jam. Bakteri tersebut bisa tetap hidup hingga 3-5 hari, tetapi kualitas morfologinya menurun. Dan biakan bakteri yang kami gunakan sudah didiamkan selama 7 hari pada suhu ruang, sehingga ini sangat mungkin menjadi alasan pewarnaan gram yang kami lakukan tidak bisa menunjukkan morfologi bakteri dengan baik. Yang ketiga, masalah mikroskop dan cara penggunaannya. Penyebab lain dari gagalnya pewarnaan gram ini adalah mikroskop yang rusak sehingga tidak bisa menampilkan morfologi bakteri dengan jelas. Bisa juga saat penggunaan mikroskop kami tidak mengatur cahaya dan lensa dengan baik. Namun dari ketiga faktor tersebut kami menyimpulkan bahwa kegagalan pewarnaan ini disebabkan oleh prosedur pewarnaan yang salah dan kondisi bakteri yang kami pakai. Karena saat kami menggunakan preparat kelas lain, kami bisa melihat morfologi bakterinya mulai dari bakteri tersebut berwarna ungu yang menandakan gram positif atau non-patogenik. Ini dikarenakan lapisan peptidoglikan yang tebal akan menahan dan mengunci kompleks zat warna kristal violet iodin di dalam sel, sehingga bakteri tetap berwarna ungu bahkan setelah dicuci dengan alkohol. Kami juga melihat bentuk bakteri tersebut terlihat seperti batang atau bacillus. Hal ini membuktikan bahwa mikroskop yang kami gunakan dalam kondisi yang baik dan penggunaan mikroskop kami sudah sesuai dengan prosedur. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Bye!